Udah suaranya mana? Kok diam aja? Sudah ditayangkan. Presentasikan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan ketiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kategori kata dalam bahasa ibu. Selanjutnya, slide akan dilanjutkan oleh Nurjana Siombing. Yang pertama, jelaskan cara penentuan kategori kata dalam bahasa ibu Anda. Buatlah dalam sebuah tabel. Kategori pertama, nomina. Properti distribusionalnya terbentuk dengan pawatas. Properti maknanya, nama orang, nama benda, nama instansi. Kedua, kategori verba. Properti distribusional terbentuk dengan aspek dan modal. Properti makna, keadaan, proses, tindakan. Yang ketiga, kategori adjektiva. Properti distribusional terbentuk dengan adverbia. Properti makna, ukuran, warna, jarak. Yang keempat, kategori preposisi. Properti distribusional terbentuk dengan nomina. Properti makna, tempat berada. Slide kedua akan dibacakan oleh Ramadhani. Baiklah, selanjutnya pronomina, adverbia, kata ganti nomina menerangkan verba, adjektif, kalimat. Yang kedua, numerlia, kata ganti nomina, bilangan, kuantitas. Yang ketiga, konjungsi, kata ganti nomina, penghubung satuan bahasa, klausa antar klausa, kalimat antar kalimat, paragraf antar paragraf. Slide ketiga akan dilanjutkan oleh Fitri Rosalina. Kata sandang atau artikula membatasi nomina. Interjeksi atau kata seru, seruan perasaan. Interrogatif atau kata tanya untuk menggantikan sesuatu yang ingin diketahui, mengukuhkan apa yang telah diketahui. Selanjutnya demonstrativa atau kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu di dalam atau luar wacana. Selanjutnya kategori fatis untuk menegaskan, mengukuhkan percakapan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Randy Hamdani. Kedua, tentukan kategori kata pada kalimat di bawah ini. 1. Gelas putih itu tiba-tiba pecah. Gelas termasuk nomina, putih adjektiva, itu pronomina, tiba-tiba adverbia, pecah verba. 2. Ambil cangkul mereka dan letakkan di dekat tangga. Ambil verba, cangkul nomina, mereka pronomina, dan konjungsi, letakkan verba di preposisi dekat adjektiva, tangga nomina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurjana. Yang ketiga, dia tahu bahwa kamu dan adikmu membeli 3 ekor ayam. Dia pronomina, tahu verba, bahwa konjungsi, kamu pronomina, dan konjungsi, adikmu nomina, membeli verba, 3 numerial, ekor nomina, ayam nomina. Bentar. Untuk kelompok 3, ya. Dengar suara saya? Ya, kelompok 3.
Dengar, Pak. Dengar, Pak. Cara kalian menentukan kategori kata itu nggak praktis. Coba lihat soal yang kalian kerjakan itu. Sudah kalian tulis, dia tahu bahwa kamu, ngapain ditalin lagi kata-katanya? Ditulis aja di bawah kata itu jenis katanya, kategori katanya, itu yang lebih praktis. Misalnya di bawah dia, gunakan singkatan yang lazim untuk pronomina apa? Apa singkatan yang lazim untuk pronomina? Pron. Pron. Pron, Pak. Tulis pron. Tahu, itu verba singkatannya apa? Hah? P. Bahwa, apa singkatannya? Kon, Pak. Nah, Kon. kenapa nggak seperti itu? Kan ngapain disalin lagi semuanya ini? Itu cara kerja yang tidak praktis. Jadi kalau kita mau menganalisis data dan menyajikannya, kita harus membuat yang lebih praktis, gitu loh. Itu yang tidak kalian lakukan, ya. Baik. Saya kira stop dulu, masuk ke kelompok 4. Saya mau tahu juga yang dikerjakan kelompok 4. Apakah sama dengan kelompok 3 atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan cara penentuan kategori kata dalam bahasa ibu Anda. Yang akan dibacakan oleh Siti Hairunisa Abadi. Pertama, kategori nomina, fiksasi, prefiks ke, peng, contohnya kekasih, penggaris, penghibur, infiks L, contohnya telunjuk, dan seruling, sufiks si dan wan, contohnya politisi dan pustakawan, afiksasi konfiks, peran dan kean, contohnya persekutuan dan kemanusiaan, kategori verba, prefiks ber, di, dan ke, contoh berbaju, diancam, dan ketawa. Infiks L, contoh jelajah. Sufiks I dan kan, contoh jauhi dan tinggalkan. Konfiks kean, contoh kebanjiran. Kategori adjektiva, prefiks ter dan se, contoh tercantik, sebesar. Infiks M, contoh gemetar, sufiks i, tik, dan if, contoh sakiti, patriotik, dan produktif. Adverbia, prefiks se, contoh selagi. Kategori preposisi, prefiks ter dan se, contoh terhadap, sebagai. Sufiks kan, contoh bagaikan. Kategori numeralia. Afiksasi, prefiks ke dan ber, contoh kedua, ketiga, dan berempat. Sufiks an, contoh ribuan. Selanjutnya dibacakan oleh Siti Nurhaliza. Kategori nomina. Properti makna nama orang, contoh Brema, Intan. Properti makna nama benda, meja, dan kursi. Kategori verba, properti makna keadaan, contohnya haus. Properti makna proses, contohnya hamil. Properti makna tindakan, contohnya makan. Kategori adjektiva, properti makna ukuran, contohnya panjang, luas, lebar. Properti makna warna, hijau, merah, dan biru. Selanjutnya, yang kedua, tentukan kategori kata-kata pada kalimat di bawah ini. Gelas putih itu tiba-tiba pecah. Gelas nomina dan putih nomina membentuk menjadi frasa nomina. Lalu, tiba-tiba, adverbiah dan pecah adalah verba membentuk menjadi frasa adverbiah. Frasa adverbiah, determinan, dan
Frasa nomina, determinan, dan frasa adverbia. Kelompok 4, Ya, Pak. saya kira kalian sudah nggak sesuai dengan pertanyaan dalam soal. Yang ditanya dalam soal apa? Tentukan kategori kata. Ya, Pak. Bukan kategori frasa. Lalu ngapain kalian gambarkan dia dalam diagram? Kan nggak ada diminta. Yang ditanya apa? Tentukan kategori kata. Kita belum masuk ke materi diagram loh. Kok kalian sudah bijak-bijakan, sudah masuk ke diagram. Bagaimana kita mau bicara diagram kalau nanti dalam penentuan kategori katanya juga masih salah? Kecuali kalau bunyi soalnya tentukan kategori kata dalam sebuah diagram. Itu baru. Jadi cerdas kalian membaca soal. Kelompok 3 tadi sudah benar sebenarnya, cuma dia uraikan lagi satu-satu. Ngapain? Kan saya bilang cukup di bawah kata itu saja diberi kategorinya, diberi baju. Kalian malah lebih parah, kalian buat dalam bentuk diagram. Paham maksud saya ini? Jadi kalau kita mau mengerjakan soal ini, misalnya gelas putih itu tiba-tiba pecah. Yang mana kata-kata yang di dalam yang ada dalam kalimat ini? Gelas. Lalu gelas itu apa? Nomina. Nomina kalau disingkat biasanya apa? N. Tulis aja di bawah gelas itu N. Putih itu kalian buat N. Mana pula putih N? Itulah kalian kacau tuh. Berarti kalian nggak tahu cara menentukan kategori kata. Macam mana kalian tahu bahwa putih itu nomina? Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Coba kasih tahu saya dulu. Kelompok 4. Kasih tahu saya cara kalian mengatakan bahwa putih adalah nomina. Nah, kan nggak bisa jawab kalian. Berarti kalian ngawur. Ngawur. Padahal materi ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Kalian nggak belajar lagi, nggak baca. Latihan yang saya berikan ini tujuannya untuk kalian membaca. Itu poinnya. Baca bahan tentang kategori sintaktis. Bagaimana cara menentukan kategori kata? Kan sudah diberitahukan kemarin. Salah satu cara menentukan dia kalau nomina terbentuk dengan pewatas. Bisa sebuah putih. Putih itu bisa. Makanya kalau nggak bisa, kenapa kalian katakan dia nomina? Contoh yang saya berikan di handout saya itu, misalnya sebuah rumah, berarti rumah nomina. Sepatu itu sepatu berarti nomina. Kenapa? Karena terbentuk dengan pewatas. Apa pewatasnya? Sebuah dan itu. Kan sudah saya kasih contoh. Sementara adjektiva terbentuk dengan adverbia. Contohnya sangat kaya. Kaya adjektiva. Sangat adverbianya. Terlalu besar. Besar adalah adjektiva. Bisa nggak terlalu putih, sangat putih? Kelompok 4. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lalu kenapa kalian katakan dia nomina? Nggak kalian uji, kalian hanya tebak-tebak. Nggak ada masuk kotak kalian, gitu loh. Bahan itu saya bagikan tuh untuk dibaca. Jelas di sini contohnya. Tinggal kalian ganti kata kaya dengan kata putih. Kata rumah dengan kata putih. Masa nggak bisa begitu aja? Gimana kalian mau pintar? Bagaimana kalian bisa punya ilmu? Tamat nanti kalian bisa bekerja. Kalau isi kepala kalian nggak ada apa-apanya.
Bahan sudah diberikan. Contoh sudah diberikan. Lalu bagaimana menerapkannya kan nggak bisa. Itu dia. Terus kalian buat itu determiner. Nggak ada dalam kategori sintaksis bahasa Indonesia itu apa? Demonstrativa. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada. Gitu loh. Ini fatal nanti. Lalu kalian buat pula dalam bentuk diagram. Nah, ke soal nomor satunya, kalian menentukannya dalam bentuk tabel. Ini bahasa Indonesia yang kalian pakai ini, kategori afiksasi contoh. Kalau pakai afiksasi, ini properti apa yang kalian gunakan untuk menentukan kategori kata? Kelompok 4. Morfologi, Pak. Lalu mana yang sintaksisnya? Bahkan dalam slide itu saya menggunakan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Oke lah, fonologi mungkin karena contohnya nggak banyak di dalam bahasa Indonesia. Tapi kenapa yang kalian sajikan di dalam tabel ini hanya ada dua, properti morfologi dan properti makna. Morfologi dan semantik. Lalu sintaksisnya sebagai mata kuliah kita ini mana? Malah yang paling penting itu properti sintaktisnya. Di dalam slide ada nggak Pak? Bapak kasih contoh supaya kami paham. Ya buka lagi lah anakku. Masa nggak bisa kalian lihat itu? Itu ada di tabel kedua, properti distribusional. Itu sintaksis. Kalau yang pertama tabelnya itu kan afiks infleksional. Itu morfologis. Pakai plural s, progresif, tensis, atau kala lampau. Kalau properti distribusional itu properti sintaksis. Kalau properti makna berarti semantis. Lalu kenapa properti sintaksis yang nggak ada? Mata kuliah kita kan sintaksis. Apa yang mau kalian jawab dulu kelompok 4? Cobalah jawab dulu. Kenapa nggak sesuai dengan materi yang saya sampaikan? Apa nggak paham? Kalau nggak paham, kenapa nggak mau bertanya? Nggak tahu tempat bertanya, ada grup kita WA. Pernah kalian bertanya, saya nggak jawab? Nggak ada kalian bertanya. Sering saya mengatakan, kalau ada yang tidak paham, ada yang tidak mengerti, tanyakan. Tapi jangan sampai begini. Sombong kalian nggak mau bertanya. Begitu ditengok hasil kerja kalian, nggak ada satupun yang beres. Nanti gagal, kalah, nggak lulus, kalian berkomentar. Japri saya, Pak, kenapa saya kalah? Coba jelaskan dulu ke saya kelompok 4. Kenapa kalian bisa menjawab seperti itu? Tidak ada properti sintaksisnya. Nurjana, jelaskan ke saya. Apa kalian nggak diskusi? Maaf Pak, saya kelompok 3 Pak. Oh, kelompok 4, sorry. Perasaan saya tadi si Nurjana kelompok 3. Nah, Siti Khairunisa, Siti Nurhaliza, Brema, Intan, Siti Nurhaliza. Ada 2 Siti Nurhaliza di sini. Apa yang terjadi di kelompok kalian? Apa nggak ada diskusi kalian? Brema? Ada, Pak. Lalu? Kok bisa fatal gini? Kalau ada diskusi, masa satu pun tidak ada yang bisa memahami bahan yang saya kasihkan minggu lalu sih? Coba lihat kembali tabel kalian tuh. Kan ada kalian unduh itu kan, Brema? Ada, Pak. Nah, kan ada 3 tabel itu, Brema. Coba lihat kembali, Brema. Judulnya pengujian kategori kata, lalu ada tabel. Yang pertama di tabel tengah itu afiks infleksional, infleksi. Di tabel kedua properti distribusional. Tabel ketiga properti makna.
Baru setelah itu pengujian kategori prasa. Saya tidak minta kita sekarang ini bicara kategori prasa. Saya hanya minta kategori kata. Makanya saya aneh kalau kalian buat kalian masukkan kategori prasa. Lah, yang nanya pengujian kategori prasa mana ada? Ngapain kalian uraikan sampai ke level FN, prasa nomina, prasa adverbia? Membaca soalannya pun kalian nggak paham. Nanti mau lulus. Saya marah karena saya kecewa dengan hasil kerja kalian ini. Kecewa kenapa? Kecewa. Kalian nggak ngerti, tapi kalian nggak mau bertanya. Sombong kalian, gitu loh. Ya sudah. Saya bisa menilai kualitas kalian sekarang. Oke? Kita tutup dulu soal tugas ini. Matikan tugas kalian itu. Selesai sudah. Kita lihat aja nanti di ujian kalian ya. Yang jelas, saya sudah bisa menilai tugas kalian itu. Termasuk tugas kelompok yang lain yang belum dapat presentasi. Cuma saya berharap setiap materi yang saya sampaikan itu tolong dipahami dengan baik. Hari ini saya membicarakan struktur argumen. Saya tidak akan ceritakan ini secara detail. Kalau nggak paham, tanya. Nggak paham, tanya. Nggak paham, tanya. Boleh Pak, banyak bertanya lebih dari 3. 10 pun kalian tanya, saya nggak ada masalah. Jangankan 3. Yang pening kepala saya kalau kalian nggak mau bertanya. Padahal kalian nggak ngerti. Itu yang pening. Entah apa mau kalian. Gitu. Hanya mau ijazah saja berarti. Jadi saya buat kelompok itu tujuannya supaya kalian bisa berbagi informasi, berdiskusi. Itu tujuannya. Ya. Silakan kalian cari nanti bahan-bahan lain terkait dengan struktur argumen. Karena di bagian akhirnya itu nanti ada latihan. Ya, ada latihan. Nah, apa itu argumen? Ya. Coba didengarkan baik-baik kalau dosen menerangkan. Saya berharap kalian juga bisa mencari informasi lain terkait dengan ini di Google. Argumen ialah partisipan yang terlibat secara minimal dalam kegiatan atau keadaan yang dinyatakan predikat. Partisipan. Secara sintaktis dinamakan argumen. Secara semantis disebut partisipan. Secara kategorial nanti namanya nomina atau prasa nomina. Makanya di acu pendapat Pras dia mengatakan bahwa argumen ialah salah satu prasa nomina yang disyaratkan oleh verba tertentu. Jadi argumen itu mengacu kepada prasa nomina. Tidak ada argumen itu diisi oleh prasa verba atau prasa preposisi. Selalu dalam bentuk nomina atau prasa nomina. Kalau kita ambil contoh misalnya argumen dihubungkan dengan verba ibunya tidur. Di situ yang disebut argumen itu bukan tidur ya. Tetapi kata ibunya. Karena ibunya yang berupa nomina. Jadi bukan tidurnya. Cuma di sini dikatakan argumen ini dihubungkan dengan verba, yaitu dengan tidur. Kadang-kadang argumen pun dihubungkan dengan nomina, ibunya dosen. Di sini ibunya argumen. Dosen bukan argumen. Karena statusnya di sini sebagai predikat. Ibunya cantik, ibunya di dapur. Cuma pada contoh ibunya di dapur, saya tanya dulu. Kalau ibunya tidur, ibunya argumen. Ibunya dosen, ibunya argumen. Ibunya cantik, ibunya argumen. Semuanya ada satu argumen. Pada contoh ibunya di dapur, mana argumennya?
Nurhaliza. D, Pak. Kok di argumennya? Kenapa di argumennya? Tadi sudah saya batasi argumen itu apa, coba. Kok di pula larinya? Jangan dulu kau menjawab. Saya masih tanya Siti Nurhaliza. Supaya Siti Nurhaliza itu tahu kesalahannya. Tadi Siti Nurhaliza bilang ibunya di dapur, argumennya di. Nah, sekarang kan saya mau menanya dia, supaya dia nggak sesat terus. Kenapa dia menjawab di? Coba dulu lihat definisi argumen. Tadi kan kita sudah mulai berangkat dari definisi. Coba bacakan Nurhaliza, apa definisi argumen? Argumen ialah partisipan yang terlibat secara minimal dalam kegiatan atau keadaan yang dinyatakan predikat. Yang di bawahnya, bacakan lagi. Argumen ialah salah satu frasa nomina yang diisyaratkan oleh verba tertentu. Yang disyaratkan, kok membacanya pun salah. Bukan diisyaratkan. Iya, Pak. Yang disyaratkan, Pak. Dari dua definisi ini, paham nggak kau? Paham, Pak. Lalu kenapa kau katakan di itu sebagai argumen? Iya, Pak. Saya ini salah tadi. Ya kenapa bisa salah? Kan kita berangkat dari definisi. Lalu kalau kau udah ngaku salah, mana argumennya? Kembali ke contoh. Ibunya, Pak. Ibunya aja? Ibunya Masih nggak paham kau. Nanti kau bilang, iya Pak, salah saya Pak. Salah terus lah. Terlalu cepat kau bilang salah, kau sendiri pun belum paham apa yang menjadi kesalahan. Itu persoalannya. Pertanyaan saya, ibunya di dapur, mana argumennya? ibu dan dapur, Pak. Tak ada situ ibu, yang ada ibunya. Yang betul-betul kau ngomong yang betul. Ibunya dan dapur. Nah, kenapa? Karena yang mengalami suatu keadaan itu ibunya. Macam mana mengukur mengalami keadaan? Bagaimana mengukur mengalami keadaan untuk dapur misalnya? Bagaimana dapur mengalami keadaan? Tidak, Pak. Tapi ibunya, karena ibunya sedang berada di dapur, maka argumennya ibunya. Ada berapa argumen di situ, Siti Nurhaliza? Ada dua, Pak. Nah, tadi kamu bilang ibunya, sekarang ada dua. Jadi yang mana sih argumennya? Janganlah bingung kamu. Kalau kamu bingung, kami pun ikut bingung. Satu atau dua. Kalau dua apa saja. Jangan kamu sebut hanya ibunya. Kalau ibunya kan berarti satu. Dua, Pak. Ibunya dan di dapur. Ibunya dan di dapur. Ibunya dan dapur. Gimana? Kamu cakap udah tadi kesalahan aja. Udahlah. Kamu udah pusing kamu. Nanti stres pula kamu gara-gara ini ya. Saya tanya dulu. Tasha. Ada berapa argumennya Tasha? Apa? Kenapa? Iya, itu lebih tepat. Tadi kan sudah saya katakan kan? Coba kita kembali ke definisi ini. Saya mulai dari definisi yang pertama dulu, supaya paham secara konsep. Supaya nggak terkesan menebak-nebak seperti jawaban Siti Nurhaliza. Menebak-nebak. Argumen ialah partisipan yang terlibat secara minimal dalam kegiatan atau keadaan yang dinyatakan oleh predikat. Nah, pertanyaannya, apa itu partisipan, Pak?
Kan yang pernah kita dengar itu partisipasi. Iya sama. Orang yang berpartisipasi itu namanya partisipan. Saya ulangi ya, anakku. Orang yang berpartisipasi. Seseorang yang berpartisipasi namanya partisipan. Tetapi partisipan di sini tidak mesti makhluk bernyawa. Makhluk tidak bernyawa pun disebut partisipan. Contoh, adik menulis surat. Ada berapa partisipan di situ, Nurjana? Adik menulis surat. Ada berapa partisipan, Nurjana, pada kalimat itu? Ada 2, Pak. Apa saja? Adik dan surat, Pak. Kenapa? Karena dua-duanya mengacu kepada nomina, Pak. Nomina apa rupanya itu? Kan dua hal yang berbeda itu. Secara sintaksis, saya nggak tahu saya didengar atau tidak oleh kalian ya. Ini susahnya kalau belajar daring. Jangan-jangan jaringan buruk sehingga kalian nggak dengar. Tapi saya nggak pernah tahu itu kalian jaringannya buruk atau enggak. Kalau di kelas, saya bisa tahu kalian dengar atau enggak. Bisa saya lempar kalian pakai penghapus misalnya, kalau saya nggak lihat. Karena saya lihat, ini kan nggak bisa saya. Saya nggak tahu jaringan kalian bagus atau enggak. Tapi saya beranggapan kalian dengar suara saya. Sehingga ketika saya terangkan, kalian harus paham. Kalau kalian merasa jaringan kalian jelek, kalian nggak ngerti, tanya sama saya di GCR. Itu yang bisa mengukurnya. Tadi saya mengatakan bahwa argumen ialah partisipan. Kalau kalian pakai istilah nomina itu kan definisi trust. Definisi hegemon itu adalah partisipan. Kita perlu paham dulu, apa yang dimaksud dengan partisipan? Partisipan itu mengacu pada seseorang atau sesuatu. Someone or something. Bisa seseorang, bisa sesuatu. Seseorang itu siapa? Insan, manusia. Bisa itu berupa hewan. Makanya kalau misalnya ada anjing itu dilempar preman. Anjing itu partisipan. Jadi bisa mengacu kepada manusia, insan, bisa non-insan. Bisa mengacu kepada makhluk yang konkret, bisa makhluk yang abstrak. Makhluk yang konkret, manusia. Makhluk yang abstrak, setan, jin, hantu, kuntilanak. Itu juga partisipan. Bisa mengacu kepada makhluk yang terbilang, bisa dihitung, bisa tak terhitung. Kambing, mobil, bisa dihitung. Air, laut, nggak bisa dihitung. Air, laut juga adalah partisipan. Paham kalian? Jadi kalau ada misalnya kalimat dia menyusuri laut, maka laut adalah partisipan. Dia adalah partisipan. Secara semantis itulah pengertiannya. Tapi secara sintaktis, argumen itu mengacu kepada nomina atau prasa nomina. Dan secara umum, argumen itu letaknya pada fungsi subjek atau fungsi objek. Secara umum. Tapi pada contoh seperti misalnya di dapur, di situ ada juga argumen dapur. Karena intinya adalah di. Frasa nomina yang diperlukan oleh verba adalah valensi verba itu. Misalnya verba intransitif, seperti tumbang atau pergi bervalensi satu atau monovalen. Nah, ini ada istilah argumen subjek. Disebut argumen eksternal dan argumen objek disebut argumen internal. Tadi sudah saya katakan, argumen itu bisa berfungsi subjek, bisa berfungsi objek. Argumen yang diletakkan pada fungsi subjek dinamakan argumen subjek atau argumen eksternal.
Argumen yang diletakkan dalam fungsi objek disebut argumen objek atau argumen internal. Oke. Nanti kalian lihat contohnya mereka malu pada kami. Mereka itulah yang disebut argumen. Mereka malu pada kami, mereka dan kamilah yang disebut dengan argumen. Pada contoh 2A, argumen malu mengacu pada argumen sintaktis. Argumen malu di situ argumen dari malu ya mereka ya. Sedangkan pada 2B, argumen malu mengacu pada argumen semantis. Di sini kata malu secara semantis ada 2 argumen, tapi secara sintaktis hanya ada 1 argumen. Jadi berbeda pengertian argumen sintaktis dengan argumen semantis. Oke. Sekarang kita coba lihat subkategorisasi. Kalimat ada kalanya memiliki struktur yang sama. FP memuat P, FN, dan EP. Nurmala akan mengundang Dika. Tidak bisa kalimat Nurmala akan mengundang. Kenapa tidak bisa? Karena mengundang itu memerlukan 2 argumen ya. Kalimat tidak hanya memuat sebuah FN seperti 4 dan 5. Ayu menangis. Di sini Ayu argumennya 1. Ibu memberi adik uang. Ada 3 argumen. Ibu, adik, uang. Dengan predikat memberi. Jadi dalam sebuah predikat, ada predikat yang mengikat 1 argumen, ada predikat yang mengikat 2 argumen, dan ada predikat yang mengikat 3 argumen. Itu pembagiannya. Dalam bahasa dikenal itu dengan istilah verba transitif, verba intransitif, verba transitif, dan verba ditransitif. Oke. Nah, verba intransitif itu 0 argumen, transitif 1 argumen, ya, ditransitif 2. Jadi istilahnya ini FN komplemennya 0, objeknya 0. FN komplemennya 1 atau disebut objeknya 1. Kalau di sini ada 2. Nah, kita bisa ambil contoh begini. Dalam tradisi Chomsky, gagasan transitif, intransitif, dan ditransitif disandi dalam kerangka distribusional. Menangis. Menangis itu verba. Dibuat kurung siku, tidak ada FN di sini. Kenapa tidak ada? Karena menangis itu tidak ada argumen objeknya. Jadi yang diisi di sini, di dalam kurung siku ini, hanya argumen objek. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Ya. Pada menangis di sini tidak ada argumen diisi karena memang menangis pada kerangka distribusional ini mengacu kepada argumen objek. Jadi menangis tidak memiliki argumen objek. Tetapi menemui ada argumen objeknya, memberi malah ada 2 argumen objeknya. Kerangka yang mengidentifikasi subkategori verba disebut kerangka subkategorisasi. Jadi kata menemui, mensubkategorisasikan atau memilih sebuah FN. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok kita, struktur argumen. Yang dimaksud dengan struktur argumen itu ialah jumlah argumen yang diperlukan oleh predikat. Berapa argumen yang diperlukan oleh predikat, itulah strukturnya. Ada predikat yang memerlukan 1 argumen, disebut predikat 1 tempat, ayah duduk. Ada predikat yang memerlukan 2 argumen, dinamakan predikat 2 tempat, yaitu FN subjek dan FN objek. Ada yang memerlukan 3, dan seterusnya. Cara menentukan struktur argumen seperti ini. Menemui misalnya. Digunakan notasi 1 dan 2. Notasi 1 untuk argumen subjek, notasi 2 untuk argumen objek.
Sekali lagi, 1 untuk subjek, 2 untuk objek. Nah, menemui ini, apakah menuntut hadirnya subjek dan objek? Iya, Pak. Iya, Iya, berarti diperlukan 1 dan 2. Satunya kategorinya FN, 2 kategori FN. Tersenyum, berapa argumen yang diperlukan? 1, Pak. 1. Dan 1 yang diperlukan itu argumen subjek. Makanya satu saja disebut FN. Jadi angka 1 ini mengacu kepada S, subjek. Angka 2 mengacu kepada objek. Paham ya? Itu dulu. Dan di bawah angka ini kita sebut kategorinya. Apakah dia FN, EP, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan memberi? Memberi yang kita sebut dengan verba ditransitif memerlukan 3 argumen. Yaitu 1 argumen subjek dan 2 argumen objek. Ada argumen untuk objek langsung, ada argumen untuk objek tidak langsung. Makanya diperlukan notasi 1, 2, dan 3. Ketiga argumen ini dilabeli dengan FN. Misal tadi ibu memberi adik uang. Ibu 1, adik 2, uang 3, kan gitu. Lalu bagaimana dengan meletakkan? Apakah meletakkan memerlukan 2 argumen atau 3? Coba buat dalam kalimat tuh. Perlu 2 atau 3? Bisa dijawab? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? 3, Pak. Saya, Pak. Siapa yang mau jawab? Namanya? Miftah. Miftah. Miftah, Pak. Miftah, iya. Apa jawabannya Miftah? 3, Pak. Apa alasannya? Misalnya contoh kalimatnya itu seperti ini, Pak. Adik meletakkan buku di meja. Jadi itu membutuhkan 3 argumen, adik, buku, dan meja, Pak. Kalau misalnya adik meletakkan buku, bisa? Dalam bahasa Indonesia, apakah kalimat itu berterima kira-kira? Gramatikal? Atau secara semantis bisa diterima? Adik meletakkan buku. Miftah. Menurut saya, Pak, kurang berterima, Pak. Alasannya? Karena kalau dia mau kalimatnya itu gramatikal, meletakkan bukunya itu diperlukan keterangannya, Pak. Ya, bedakan dulu ya kalimat yang bisa disebut gramatikal dengan kalimat yang disebut dengan berterima. Kalau kalimat yang gramatikal itu pendekatannya sintaksis. Tapi kalau kalimat yang berterima itu pendekatannya semantik. Ya. Beda tadi kan antara argumen sintaksis dengan argumen semantik. Ya. Jadi contoh kalimat di dalam bahasa yang gramatikal itu misalnya ibu menonton televisi. Tapi kalau ada kalimat tikus menonton televisi, itu kalimatnya gramatikal juga, tapi tidak berterima secara semantis. Betul nggak? Coba saya ganti kalimat ibu menonton televisi dengan tikus menonton televisi. Apakah dalam bahasa Indonesia kalimat tikus menonton televisi berterima? Tidak, Pak. Tidak. Tapi apakah kalimat itu gramatikal? Iya, Pak. Gramatikal. Iya, karena ada S, ada P, ada O kan? Yang tidak berterima kan maknanya. Nah, inilah kasusnya sama dengan adik meletakkan buku.
saya kira masih bisa gramatikal, tapi kalau ditanya secara semantis pasti memerlukan argumen lain. Di mana diletakkan? Kalimatnya tidak sempurna kalau tidak ditaruh keterangan tempat. Berarti jawabannya kata meletakkan memerlukan 3 argumen. Berarti jawabannya yang di bawah. Argumen subjeknya FN, argumen objeknya FN, tapi argumen yang ketiga itu berupa FP karena frasa preposisi. Preposisi. Jelas ya? Jelas. Nah, lanjut. Struktur argumen predikat tidak selalu mudah ditentukan sebab kehadirannya dalam kalimat ada kalanya bersifat implisit. Ucok cemburu. Cukup paham orang. Tapi secara semantis, kalau dikatakan kata cemburu, berarti ada orang yang cemburu dan ada yang dicemburui. Nggak mungkin dia cemburu, nggak ada orangnya. Tapi dalam kalimat cukup berterima, cukup gramatikal dikatakan ucok cemburu. Tapi secara semantis, cemburu memerlukan 2 argumen. Tetapi argumen keduanya diberi tanda kurung. Artinya kehadirannya bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Tidak wajib hadir. Jadi dalam struktur argumen digambarkan dengan dalam kurung dia. Dan kategorinya adalah frasa preposisi. Nah, kita ambil contoh lagi argumen struktur argumen nomina. Analisis Dika atas data itu bermanfaat. Di sini yang mau dipersoalkan adalah kata analisis. Kata analisis itu berapa argumen yang diperlukan? Ada yang tahu? Ya, kalau kita lihat dari gambar ini kan jelas 2 argumen ini. Nggak usah kalian pusing-pusing loh. Kan sudah saya taruh contohnya ini. 1 dan 2. Berarti ada 2 argumen. Cuma kedua argumen ini tidak wajib hadir. Karena saya letakkan dalam kurung. Kenapa tidak wajib hadir? Lihat contoh ini. Kalau kalimat lengkapnya, kalimat sempurnanya, analisis Dika atas data itu bermanfaat. 12A ini lengkap ini. Sempurna sebagai kalimat. Perfecto. Tapi kan bisa juga kalimatnya dibuat 12B. Analisis data itu bermanfaat. Dikanya nggak ada. Bisa juga kalimatnya analisis itu bermanfaat. Berarti kehadiran argumen Dika dan data itu tidak bersifat wajib. Makanya ditaruh di dalam kurung. Dan argumen yang keduanya berupa frasa preposisi. Karena ada kata atas data. Nggak ada kalimat analisis Dika data. Nggak ada itu. Nah, argumen preposisi strukturnya seperti ini tadi. Nenek di Bandung. Ini 2 argumen. Nenek dan Bandung. Dan dua-duanya wajib. Mana ada kalimat misalnya nenek pergi atau nenek tinggal di Bandung. Nenek tinggal di. Nggak bisa. Atau tinggal di Bandung. Neneknya nggak ada. Dua-duanya wajib. Makanya tidak ada tanda kurung di sini. Oke, nah sekarang ada latihan. Saya minta ini dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan sekarang. Kita lihat nanti situasinya. Mungkin kan nggak kalian diskusikan ini? Agak susah ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu lah kalau kalian mau bertanya. Sebelum saya jadikan PR juga lah, supaya nanti dipresentasikan di kelas. Ada yang mau bertanya, silakan. Dari bahan tadi. Nunggu. Ini giliran kalian inilah penyakitnya ini. Kalau disuruh bertanya, nggak ada yang mau bertanya. Nanti suruh ngerjakan latihan, kesalahan semua. Jadi saya nggak tahu nih. Saya bukan dukun yang bisa membaca isi kepala kalian. Santai aja, kalau kalian nggak mau bertanya, ya nggak usah.
Beban saya nggak ada jadinya. Cuma nanti kalau ujian nggak bisa jawab, ya gagal. Oke? Saya masih ada waktu ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya jawab. Nggak ada? Absennya udah dibuat ini screenshotnya? Izin Pak, saya mau membuat sekali lagi Pak. Ya, silakan, silakan. Kasih kode apa-apa, biar tahu kawannya. Brema, tolong hidupkan video. Sudah, Pak. Sudah? Baik. Sekali lagi saya minta ada pertanyaan terkait dengan materi kuliah kita? Nggak ada ya? Berarti senang saya masih saya pintar-pintar ini. Ada Pak, saya Pak. Janganlah sudah mau tutup baru ada tadi nggak ada. Ya, silakan. Pak, saya kesulitan dalam menentukan verba distransitif Pak. Ditransitif? Iya Pak. Tadi contohnya kan memberi. Artinya Memberi. apa? Sekarang apa pahami yang kamu pahami verba ditransitif itu apa? Dia harus mempunyai 2 objek ya Pak. Iya. Ditambah dengan subjek jadi 3. Iya, tapi fokusnya ini disebut dengan verba yang memiliki 2 argumen objek. Iya. Jadi dalam bahasa Indonesia contohnya tidak banyak kalau dia dalam bentuk kata dasar, yaitu kata memberi, give. Bahasa Inggris juga itu tergolong ditransitif. Kebanyakan contoh verba ditransitif itu terbentuk dalam kalimat yang kita sebut dengan kalimat aplikatif. Ingat pelajaran sintaksis 1. Ada yang ingat nggak konstruksi aplikatif? Coba, Vika ingat nggak apa itu konstruksi aplikatif? Vika Irenisa. Kalimat yang memiliki 2 objek, Pak. Iya, contohnya apa? Ibu memasakkan ayah nasi. Nah, itu dia. Jadi ciri konstruksi aplikatif itu predikatnya ditambah dengan akhiran kan. Tapi harus dibedakan ya dengan konstruksi kausatif kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan aplikatif itu tindakan subjek dilakukan untuk kepentingan orang lain. Jadi kalimat normalnya kan ibu memasak nasi untuk ayah, itu normal. Tapi itu bukan konstruksi aplikatif. Konstruksi aplikatifnya ketika ada 2 objek. Ibu memasakkan ayah nasi. Ibu menjualkan ayah mobil, misalnya. Jadi itu yang disebut dengan verba ditransitif apabila ada 2 argumen objek yang dihasilkan oleh verba itu. Kalau dia dalam bentuk verba dasar, jumlahnya dalam bahasa di dunia ini nggak banyak. Yang banyakkannya itu apabila sudah ditambah akhiran i atau kan. Itu namanya aplikatif. Secara kalimat, secara sintaksis disebut dia kalimat aplikatif atau konstruksi aplikatif, tapi secara verba namanya verba ditransitif. Jelas, Bunga? Jelas, Pak. Jadi kalau diambil contoh lain banyak itu membelikan, itu verba ditransitif. Coba buat dalam kalimat membelikan, misalnya Bunga. Contohnya Pak, Ya. Arya membelikan istrinya sebuah kalung. Ah, Bisa, Pak? makanya, jadi istrinya dan sebuah kalung itu sudah 2 argumen objek, makanya namanya membelikan itu adalah verba ditransitif. Gitu. Oke ya? Ya, Ada Pak. lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan pada hari ini. Saya minta itu soal latihannya dikerjakan
dan nanti saya minta kelompok untuk presentasi. Untuk apa? Untuk tugas itu kan masih latihan ya. Tugas kelompoknya nanti saya share. Belum saya share ini. Jadi nanti saya kapan diserahkan? Udah di apa ya? Sudah dikerjakan saya lihat. Tapi maksud saya belum minta kapan harus dikumpul sebenarnya. Ya. Jadi sabar karena memang ada juga bahan yang mau saya kirimkan ke grup belum saya kirimkan supaya mungkin bagi mahasiswa yang kesulitan mencari bahan untuk tugasnya nanti bisa saya bantu dengan membagikan bahan. Tapi kapan harus dipresentasikan nanti saya kabari. Jadi nggak bisa tiba-tiba juga. Tapi yang jelas tetap dikerjakan ya. Sejauh mana kalian bisa mendapatkan bahan tolong dikerjakan. Ya. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, makasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.